Kami akan ajak Anda menuju Istana Presiden di Jakarta. Saudara, terlihat uskup dan juga kardinal sudah berada di ruangan bersama juga dengan delegasi dan juga para pejabat serta tamu undangan, karena sebentar lagi saudara dijadwalkan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin tertinggi Gereja Katolik dan juga pemimpin tertinggi dari umat Katolik sedunia serta pemimpin dari negara Vatikan ini akan menemui Presiden Joko Widodo di istana. Menarik sekali kita melihat bagaimana kemarin bersahajanya Paus Fransiskus saat tiba di Indonesia dan menuju Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta untuk bermalam. Paus Fransiskus kita lihat datang ke Indonesia ini tentu saja membawa pesan atau membawa misi perdamaian bagi dunia, dan bagaimana pengaruhnya untuk Indonesia yang multikultural. Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber. Akan hadir nanti bergabung ke studio Direktur Wahid Institute Mbak Yeni Wahid. Kemudian secara daring kita sudah terhubung bersama dengan Guru Besar Politik Internasional dari Universitas Pelita Harapan, sudah ada Pak Alexius Jemadu. Selamat pagi Pak Alexius. Selamat pagi Adisti. Ya Pak Alexius, ini kan merupakan kunjungan yang ditunggu-tunggu tidak hanya bagi umat Katolik tapi juga hampir seluruh warga Indonesia ya, karena kita tahu Paus Fransiskus ini merupakan pemimpin tertinggi Katolik sedunia. Selain itu juga membawa misi perdamaian. Kita tahu hubungan Indonesia dan Vatikan ini sudah terjalin sejak tahun 1950. Mungkin banyak yang belum memahami sebenarnya hubungan Indonesia dan Vatikan selama ini seperti apa Pak Alexius? Ya, hubungan Indonesia dan Vatikan selama ini berjalan sangat baik, karena Indonesia dilihat sebagai suatu contoh negara di mana keberagaman itu bisa diorganisasikan di dalam suatu kerangka demokrasi. Jadi ada penerimaan terhadap keberagaman dan ada penerimaan demokrasi yang luas di Indonesia di dalam era reformasi ini. Dan ini contoh yang menarik bagi Vatikan. Di dalam hubungan internasional, kalau keunikan suatu negara seperti Indonesia punya keragaman ya, yang bisa berjalan dengan damai di dalam kerangka politik demokrasi, itu adalah satu kekuatan lunak, satu soft power, satu power of attraction, daya pesona suatu bangsa ya di mata Vatikan. Sehingga Vatikan melihat bahwa Indonesia ini satu contoh negara di mana persaudaraan itu melintasi berbagai perbedaan agama, suku, bahasa, daerah. Nah, itu bisa dikelola secara damai, dan ini studi yang sangat menarik bagi Vatikan dalam rangka melihat bahwa perdamaian dan persaudaraan itu adalah sesuatu yang mungkin untuk bisa diwujudkan di dalam satu masyarakat. Dan Indonesia lah contohnya. Ya, karena itu kunjungan Paus ini merupakan afirmasi terhadap apa yang Indonesia sudah lakukan di dalam kerangka Pancasila, kemanusiaan yang universal, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak pandang suku, tidak pandang agama, tidak pandang golongan, tapi semua persaudaraan umat manusia. Dan kita tahu bahwa Paus Fransiskus ini sangat menekankan persaudaraan umat manusia yang universal itu demi perdamaian dunia. Begitu Adisti. Oke, jadi ada beberapa ketertarikan yang menjadikan kemudian Paus Fransiskus ini berkunjung ke Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negara pertama di Asia Pasifik yang dikunjungi ya. Salah satunya tadi bisa dikatakan bentuk toleransi beragama kita di Indonesia, termasuk juga proses demokrasi begitu ya. Kita akan ajak Anda dulu melihat bagaimana Paus Fransiskus baru saja keluar dari Kedutaan Besar Vatikan dan akan bergerak menuju ke Istana Kepresidenan Jakarta, saudara, dan kita melihat dengan menggunakan mobil berwarna putih SUV ini, Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin tertinggi Gereja Katolik dan juga umat Katolik sedunia ini menyapa warga yang sudah menunggu sejak lama untuk melihat secara langsung
bagaimana kesahajaan dari Paus Fransiskus yang saat ini berkunjung ke Indonesia dan akan menemui Presiden Joko Widodo. Saudara, kita akan melihat inilah situasi terkininya di mana Paus Fransiskus akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo menuju perjalanan ke Istana Presiden. Saudara, ada yang menarik di sini karena tadi disebutkan hubungan Indonesia dan juga Vatikan ini sudah terjadi sejak tahun 1950 begitu ya. Sambil kita ngobrol lagi ya Pak Alexius ya, kita berbincang lagi. Pak Alexius, ini kan kalau kita lihat begitu ya, jadi bentuk kerjasama apa yang selama ini sudah dijalin oleh Indonesia dan juga Vatikan selama Vatikan ini apa ya bisa dikatakan mengakui kemerdekaan Indonesia? Iya, kalau kita lihat ini kan sejarah panjang hubungan Indonesia Vatikan ini ada 3 kali kunjungan Paus ya. Tahun 1970 Paus Paulus ke-6, tahun 1989 Yohanes Paulus kedua, dan 2024 ini Paus Fransiskus. Nah, tentu saja di dalam hubungan yang panjang ini ada pasang surutnya ya. Misalnya ketika kita masih di era Orde Baru, kita ada masalah di Timur Timur ya. Waktu itu ada masalah terkait hak asasi manusia. Tapi itu kan sudah masa lalu ya. Saat ini kita lebih fokus pada natur hubungan kedua negara ya. Kedua entitas politik ini berjalan baik karena demokrasi yang berkembang di Indonesia. Interfaith dialogue juga yang berjalan. Saya kira itu bidang yang sangat penting untuk menjadi perhatian kita karena Indonesia memproyeksikan dirinya ke luar negeri itu sebagai kekuatan konstruktif, ya, kekuatan yang membawa perdamaian, kekuatan yang menjembatani berbagai perbedaan atau keragaman di dalam politik global. Nah, karena itu kunjungan Paus ini menjadi afirmasi terhadap kredensial kita itu, portofolio kita, ya, di dalam diplomasi sebagai apa? Bridge builder. Kekuatan moderat, mempertemukan berbagai kutub yang bertikai, berkonflik ya. Bahwasanya kita bisa membangun satu persaudaraan global ya, terlepas dari keragaman ideologi, agama, etnis, suku, bahasa. Semua keragaman itu tidak menjadi halangan untuk membangun kerukunan, untuk membangun perdamaian ya, menjadi persaudaraan universal yang menjadi tekanan di dalam kepemimpinan dari Paus Fransiskus, begitu Adiste. Oke. Kita akan ajak Anda dan juga para pemirsa Kompas TV, ini ada di kawasan Gambir. Kita akan melihat bagaimana Paus Fransiskus nanti akan melintasi kawasan Gambir dari Kedutaan Besar Vatikan menuju ke Istana Presidenan Jakarta untuk menemui Presiden Joko Widodo, saudara. Sebelumnya, saudara, Paus Fransiskus ini kita tahu sudah tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten hari Selasa kemarin dan bermalam di Kedutaan Besar Vatikan, di mana hari ini, saudara, Paus Fransiskus punya agenda untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Saudara, ada beberapa hal yang tentu saja nanti akan dijalin lebih erat kerjasama dari kedua negara Indonesia dan juga Vatikan, saudara. Di mana ini kita lihat pengamanan sudah mulai disiagakan, di mana antusiasme warga ini begitu besar sekali. Kalau kita lihat banyak sekali ternyata tadi disebutkan oleh jurnalis Kompas TV di lapangan, bahkan ketika bertanya bahwa warga ingin sekali melihat bagaimana secara langsung sosok dari Paus Fransiskus yang punya kesederhanaan dan juga kesahajaan saat berkunjung ke Indonesia, saudara. Tanpa menggunakan mobil mewah, Paus Fransiskus menggunakan mobil SUV berwarna putih, saudara. Kita akan melihat bagaimana nanti sosok Paus Fransiskus akan menyapa warga yang sudah menunggu sejak pagi tadi untuk melihat secara langsung Paus Fransiskus
Kita akan melihat ini dia